Tepat setahun pandemi COVID-19 melanda Indonesia sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus positif pertama pada 2 Maret 2020 silam. Beragam strategi dilakukan untuk meredam wabah COVID-19, namun pandemi belum juga tuntas di tanah air. Kini setelah 1 tahun berlalu, bagaimana langkah pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19? Sudah bergabung sore hari ini melalui sambungan Zoom Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Selamat sore Pak Menkes. Selamat sore. Oke, Pak Menkes, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu. Sesuai dengan namanya sebagai Menteri Kesehatan, insya Allah sehat selalu. Oke, Pak Menkes, sebelum membahas soal evaluasi penanganan pandemi COVID-19 selama setahun ini, kami mendapatkan informasi tadi yang disampaikan oleh Pak Wamenkes Dr. Dante bahwa strain baru atau varian baru mutasi B117 dari Inggris sudah masuk ke Indonesia. Kemudian langkah antisipasi ataupun mitigasi dari pemerintah akan seperti apa, Pak Menkes? Memang strain ini perlu diketahui B117 atau banyak juga yang bilang N501Y itu ada di Inggris dan sudah masuk di negara-negara ASEAN, contohnya Malaysia 23 Desember, Filipina 26 Januari, Thailand 15 Februari, Singapura 24 Desember. Oke. Apa ini belum terdeteksi ada di Indonesia? Kebetulan saya bersama Pak Bang Brojo tanggal 8 Januari menandatangani perjanjian untuk bisa melakukan genome sequencing, jadi deteksi strain virus baru secara lebih agresif. Yang tadinya setahun hanya 172 full genome sequencing dilakukan, kemarin dalam 2 bulan kita sudah lakukan hampir 200. Dan memang yang Pak Wamen sampaikan betul, tadi malam kita menemukan 2 kasus masuk dari Saudi Arabia di pertengahan Januari yang memiliki virus baru ini. Untuk teman-teman ketahui, sampai sekarang belum yang pasti mengenai bahwa strain baru ini lebih fatal. Tapi yang sudah ada adalah bahwa virus baru ini lebih menular. Karena memang perubahan di posisi asam amino. Jadi buat saya pesan-pesan di Indonesia, pesannya adalah tetap jalankan disiplin, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Untuk masyarakat itu yang harus diperhatikan. Selama kita tetap melakukan protokol kesehatan yang baik, apapun ya dapat kita dari demikian. Oke, selama masyarakat menjalankan protokol kesehatan yang baik, tidak perlu panik begitu ya dengan adanya mutasi ataupun strain yang baru. Nah, setelah tadi Anda menanggapi soal adanya mutasi ataupun strain yang baru dari virus COVID-19, saya mau tanya sebetulnya 1 tahun sudah berlalu sejak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, tapi Anda baru menjabat sebagai Menkes, Pak Budi Gunadi Sadikin, selama mungkin hampir 3 bulan. Evaluasi dari internal Kemenkes selama penanganan pandemi 1 tahun ini apa, Pak? Kita mengucapkan terima kasih sama seluruh tenaga kesehatan yang sudah selama 1 tahun ini sangat mengorbankan waktu, tenaga, juga ya sampai jiwanya. Ya. Pastikan pengorbanan, bantuan teman-teman tenaga kesehatan tidak hanya. Ya. Kita sudah memiliki strategi, WHO memberikan rancang strategi 4 hal yang harus kita jalankan. 1 yang penting adalah mengenai strategi testing, tracing itulah. 2 mengenai terapeutik strategi atau strategi yaitu bagaimana kalau sudah sakit dirawat, dokternya, obatnya, semuanya seperti apa. Yang ketiga adalah strategi vaksinasi, juga sudah dijalankan. Yang keempat adalah perbaikan dari sistem kesehatan publik, terutama terkait dengan perubahan perilaku, karena memang semua pandemi menghadapi itu Black Death, polio, kolera, dan lain sebagainya, termasuk yang terakhir HIV/AIDS, itu menuntut perubahan perilaku manusia. Jadi buat kami
strategi sudah jelas, kita bisa melakukan eksekusinya dengan baik, insya Allah kita mengatasi pandemi ini. So far, 2-3 bulan terakhir, trennya sudah baik. Nah sekarang jangan, harus selalu siap-siap, harus selalu waspada, jalan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan lebih disiplin, dan juga selalu secara rajin melakukan testing, tracing, dan juga isolasi, sambil menunggu program vaksinasi ini selesai dalam 12-15 bulan ke depan. Oke, Pak Menkes melakukan tracing dan juga testing, karena kita tahu salah satu kunci suksesnya menangani pandemi adalah menggiatkan testing dan juga tracing sebanyak-banyaknya. Anda sampai menerbitkan permen begitu ya, penggunaan rapid antigen untuk mengetes ataupun melacak kasus positif, tapi kenyataannya jumlah kasus positif ini malah menurun, Pak. Dan menurut Satgas COVID-19 itu disebabkan karena memang angka testingnya itu rendah begitu. Apa yang salah sebetulnya, Pak Menkes? Nomor satu ya, target operasi atau tujuan utama atau sasaran utama penanganan ini cuma satu. Saya bicara dengan ahli epidemiologi, satu, kita harus kurangi penularan. Istilah flatten curve. Nah, untuk mengurangi laju penularan, testing, tracing, isolasi sangat penting. Supaya kita, karena virus ini dalam 14 hari mati sendiri. Dia menular tuh sangat ganas, 3-5 sampai 10 hari pun masih menular. Jadi selama dalam hari pertama virus ini dari 1 nggak jadi 5, 50, 500, kita bisa jaga, nanti dia akan. Jadi penting buat kita mengidentifikasi siapa yang terkena. Kalau buat saya teman-teman, jumlah kasus konfirmasi naik, tidak apa-apa, penting kita jujur melaporkannya dan menganalisanya. Karena dengan itu kita bisa mengidentifikasi siapa yang kena, cepat di-trace, kita pernah kontak sama siapa lagi, di-tes lagi orang-orang itu. Kemudian yang positif konfirmasi diisolasi. Yang tidak, itu dilepas. Yang positif konfirmasi, itu 80% bisa sembuh sendiri, 20% butuh rumah sakit, dan hanya 5% yang butuh ICU. Jadi buat saya, sekali lagi. Yang penting, mengurangi laju penularan. Satu itu strategi. Yang kedua adalah untuk mengurangi laju penularan, testing, tracing, isolasi yang jujur, transparan, dilakukan baik. Bahwa sekarang sedang turun, di seluruh dunia sedang turun. Bahwa sekarang sudah turun, selalu sesudah ada puncak, 2 minggu sesudah liburan panjang, itu pasti turun. Ya. Jadi ini bukan hanya karena testingnya saja turun. Rumah sakit itu turun, itu nggak ada hubungan sama testing. Semua bor di rumah sakit sekarang, jadi memang sekarang siklus turun, bukan masalah testing atau tidak testing, ya. Rumah sakit nggak ada hubungannya testing sama tidak testing. Ya artinya turun. Memang trennya sudah menurun, Pak. Jangan lengah, harus terus 3M. Pak Menkes, trennya sudah menurun karena kebijakan pemerintah PPKM atau karena apa, Pak? Karena ini kemudian banyak menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apa yang menyebabkan angka positivity rate kita turun begitu, Pak? Kita amati setahun terakhir. Setiap ada liburan panjang, kalau pergerakannya dilepas, mobilitas orang tinggi, penularan tinggi. Data-data dari teman-teman di pandemik atau kawal COVID itu gamblang menjelaskannya. Saya belajar dari mereka. Kelihatan, kalau ini habis ada liburan panjang, pergerakannya dibebaskan, 2 minggu sesudahnya kasusnya naik 40%. Tapi karena memang nature-nya virus ini, sesudah 14 hari dia mati sendiri, dan biasanya orang Indonesia kalau udah kemudian naik panik, mereka langsung takut, dengan sendirinya turun. Kita lihat sejarahnya 2-3 kali liburan terakhir, itu udah naik, semua orang kemudian takut, karena penularannya tinggi, turun. Karena pergerakannya dibatasi. Apa yang kejadian kali ini, begitu naik tinggi, PPKM digerakkan, semua orang bergerak, menahan mobilitas, turun. Nah yang penting buat saya sampaikan, tolong jangan hanya tinggi kita menjalankan protokol kesehatan. Pada saat itu rendah pun, tolong disiplin jaga 3M, dan kita tugas saya adalah memastikan
di Kementerian Kesehatan dan BNPB dan lain sebagainya disiplin jalankan 3T. Kalau kita jalankan itu disiplin, laju penularan akan. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Kita setelah ini akan membahas bagaimana kemudian program vaksinasi nasional, apa saja kendalanya, dan bagaimana kemudian pemerintah bisa meyakinkan masyarakat dan juga narasi hoax tentang anti vaksin. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Menkes dan juga pemirsa tetap bersama kami. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita melalui sambungan Zoom. Sudah ada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Pak Menkes, saya akan lanjutkan, kita masuk ke dalam program vaksinasi nasional. Ini yang menarik Pak, bahwa untuk program vaksinasi nasional tahap 1 dan juga tahap 2 yang berjalan, ternyata dari hasil survei beberapa lembaga yang kami dapatkan ada 41% masyarakat yang menolak untuk divaksin. Bahkan di media sosial Pak, ada narasi anti vaksin begitu. Bagaimana kemudian langkah dari Kementerian Kesehatan untuk bisa menangkal narasi-narasi anti vaksin dan juga meyakinkan masyarakat agar mereka mau untuk divaksin Pak Menkes? Yang pertama, memang ada satu lembaga survei 41%. Ada 3 lembaga survei yang lain bilangnya cuma 10%. Ada yang 12%, ada yang 10%. Gitu kan? Jadi itu pertama yang kita tahu sama-sama. Yang kedua, saya sangat sibuk menerima telepon dan WA, semua orang minta vaksin dan komplain karena kebagian vaksin. Sibuk sekali saya tuh, timbang dari teman-teman. Ya. Jadi kalau saya lihatnya sebenarnya minat masyarakat besar. Masyarakat besar. Bahwa kan ada yang mengeluarkan tidak suka vaksin atau jangan vaksin. Kan nggak apa-apa, itu namanya demokrasi. Cuma saya sampaikan ke teman-teman bahwa vaksin itu bukan hanya untuk melindungi diri kita. Vaksin itu, vaksin ini sebenarnya melindungi keluarga kita, petani kita, seluruh rakyat Indonesia, dan seluruh manusia. Karena tujuan vaksinasi adalah mencapai kekebalan komunal 70% dari populasi. Jadi kalau teman-teman tidak mau ikut, nggak apa-apa. Tapi teman-teman mesti tahu, ini adalah saatnya kita menghilangkan hak individualnya kita, tapi memajukan kewajiban sosialnya kita untuk melindungi orang-orang yang lebih rentan, orang-orang yang ngomong, orang-orang jauh lebih rentan dari kita, supaya mereka. Saya ingin mengatakan teman-teman, kalau teman-teman divaksin, inilah kesempatan kita membantu melindungi sesama manusia. Apakah teman mau melindungi sesama manusia, terserah. Oke, Pak, terlepas dari berapapun presentasinya yang menolak ataupun mendukung narasi anti vaksin, apa masalahnya Pak? Kenapa begitu tinggi angkanya? Apakah ada persoalan komunikasi Pak di situ dan persoalan untuk bisa meyakinkan publik Pak? Itu yang belum terjawab tadi Pak Menkes. Saya ujinya dari lingkungan teman-teman sekitar saya. Saya tanya 10 orang yang seumuran. Mau vaksin apa enggak? Yang jawab vaksin orang. Saya nanya orang dari mau divaksin apa enggak? Yang jawab 5. Jadi mungkin ya ada masalah kan? Kita beri keluar. Betul. Tetapi kita konsentrasi aja, kita melakukan eksekusi vaksin semua orang ya. Ada masalah dalam persoalan komunikasi, tapi masalahnya bukan hanya itu Pak Menkes, karena kita juga mendapatkan informasi ada persoalan ataupun masalah ketimpangan dan juga kebocoran vaksin. Ada ketidakmerataan pembagian vaksin di daerah-daerah. Apakah itu kemudian diakui oleh Kementerian Kesehatan Pak? Bagaimana kemudian menangani supaya itu tidak terjadi ke depannya Pak Menkes? Sentimen bocor, sentimen ketidakmerataan, bukti yang sangat nyata bahwa orang rebutan vaksin. Jadi apa? Bagian besar rakyat Indonesia pengen divaksin. Terima kasih sudah informasi. Oke, Pak, salah satu kuncinya sebetulnya bagaimana kemudian komitmen dari pemerintah daerah
kalau tadi orang berebut vaksin, tadi Bapak mengatakan seperti itu ya, dan kenyataannya memang ada ketidakmerataan Pak di daerah-daerah. Komitmen pemerintah daerah itu menjadi salah satu kunci untuk vaksinasi ini bisa berhasil. Koordinasinya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah seperti apa supaya kedepannya itu tidak terjadi lagi, Pak Menkes? Setiap minggu saya melakukan video conference dengan gubernur, kepala daerah. Mereka sangat terang mengenai kegiatan vaksinasi ini, apanya, kesulitannya, progresnya apa. Dan masukannya tadi saya confirm bahwa memang mereka semua komplain, kok vaksinnya kurang. Jadi sekali lagi konfirmasi bahwa yang mau itu sangat baik. Saya bilang, memang seluruh dunia juga kurang. Seluruh dunia sekarang sedang rebutan vaksin. Even WHO sama PBB sekarang lagi berdebat panas karena vaksin-vaksin ini banyak oleh negara-negara dan negara-negara miskin susah sekali mendapatkan vaksin. Teman-teman tahu kan, Australia baru mulai, Jepang akan mulai, ya Thailand mungkin baru akan mulai, Filipina baru akan mulai, Malaysia kita nggak tahu akan mulainya kapan. Jadi Indonesia sebenarnya kita bisa mulai duluan. Ya, teman di daerah sudah sangat semangat untuk menyuntik. Bisa dicek langsung ke kepala dinas kesehatan, gubernur, wali kota. Semuanya semangat untuk suntik. Mereka bilang ini kurang. Saya bilang vaksin itu dunia kurang. Bisa beruntung, tapi saya bilang kita hanya bisa mencecure, baru bisa mencecure 90 juta dosis. Artinya 45 juta orang. Target 81. Baru sesudah Juli kita bisa mensecure sisanya. Ini bisa buat 181. Jadi sekitar 20-25% yang baru bisa divaksin sampai Juni. Bukan karena kita nggak mampu, atau CNN bilang wah hanya bisa 10.000, 20.000. Karena memang vaksinnya nggak ada sebanyak. Ya, jadi kita harus secara agresif begitu vaksinnya mulai datang besar di bulan Juli, Agustus, September. Nah di sana bisa vaksinasi. Pak Menkes, Anda mengakui bahwa vaksinnya memang kurang, kita akan bisa mensecure hanya 90 juta dosis vaksin, tapi target pemerintah sangat cepat begitu ya, harus selesai dalam waktu 15 bulan. Ini bagaimana? Apakah kemudian target ini bisa terrealisasi atau mungkin akan mundur dari jadwal, Pak Menkes, kalau memang vaksinnya kurang begitu? Jadi vaksinnya kurang itu sampai Juni. Jadi kita 120 juta, distribusinya tidak merata. Jadi di bulan pertama 90 juta, di bulan-bulan berikutnya baru banyak. Sifatnya memang tantangannya, kita sekarang nggak bisa vaksinnya cepat-cepat. Karena kalau cepat kita habis, nanti protes semua. Kan? Jadi harus harus diatur laju vaksinasinya. Rencana kita baru akan naik ke 500.000 bulan kemarin tertinggi udah 170.000. Ya, tadinya 10.000 kan, yang CNN bilang bukan CNN itu, yang bilang The Economist, Straits Times bilang 10 tahun belum selesai. Kita baru mulai. Kemarin sudah 170.000. Saya rasa targetnya kami kalau bisa bulan Maret, April ini 500.000, karena memang vaksinnya adanya 15 juta sebulan. Kalau 500.000 sehari kan nantinya 15 juta sebulan. Kalau kita lebih cepat habis, nanti ada nggak bisa vaksin, masyarakat resah. Ya baru kemudian Mei Juni kita naikin ke 500.000 dan Juli baru 1 juta, mungkin sampai 1,5 juta. Karena jumlah vaksin cukup untuk kita lakukan vaksinasi sejumlah itu. Jadi pesan saya, sabar teman-teman, memang sampai ini itu baru 20-25% yang kita bisa vaksinasi karena memang jumlahnya segitu. Tapi nanti sesudah Juli sampai Desember, mana jumlah vaksinnya sudah banyak, di situ kita akan kebut. Mohon dukungannya dan pengertiannya. Vaksinnya kurang itu salah satu masalah utama, tapi Anda berusaha untuk meyakinkan masyarakat untuk bersabar, tapi ada masalah lain yang muncul terkait dengan vaksin ini, bahwa dengan masuknya varian baru dari Inggris, ini banyak yang khawatir ini akan mengganggu efikasi dari vaksin yang sudah beredar begitu di masyarakat. Bagaimana kemudian langkah dari Kemenkes ataupun proyeksi Kemenkes untuk bisa memitigasi ini, Pak Budi? Saya belum melihat tulisan ilmiah yang mengatakan bahwa vaksin yang ada sekarang tidak bisa melawan B117.
atau N501. Saya bahas WA, nggak tahu apakah itu dari ahli molekuler biologi apa enggak ya. Tapi kalau saya baca Lancet, New England Journal of Medicine, itu jurnal-jurnal terkemuka dunia, belum ada ahli yang bilang bahwa vaksin tidak bisa mengatasi virus strain baru ini. Jadi untuk sementara saya serahkan ke ahlinya. Saya baca itu semua WA yang lain-lain itu, tapi saya percaya ilmu yang ditulis oleh ahli-ahli epidemiologi dan ahli-ahli biologi molekuler. Oke, meskipun belum ada kejelasan, tapi tentunya ini menimbulkan kekhawatiran Pak Menkes di kalangan masyarakat karena pengumumannya tepat pada hari ini, sama seperti tahun lalu di hari yang sama ada 2 kasus positif COVID-19. Apakah kemudian Kemenkes akan merekomendasikan untuk sementara menyetop kedatangan WNA, Pak? Untuk menghindari mutasi ini masuk terlalu banyak begitu ke tanah air? Saya sampaikan begini ya, ini ada data. Di Malaysia 23 Desember, di Filipina 26 Januari, Thailand 15 Februari, Vietnam 2 Januari, Kamboja 15 Februari, Singapura 24 Desember. Kalau sekarang baru keluar di kita, ada 2 kemungkinan. 1, karena Tuhan sangat menyayangi negara kita selama ini kasih. Atau 2, baru ketemunya sekarang. Karena memang sebelumnya kita tes 1 tahun cuma 172 sampel. Dalam waktu 2 bulan kita tes sudah hampir 200 sampel. Saya kok lebih percaya yang kedua. Jadi memang justru karena rigorous, karena semangat teman-teman di Kemenkes dan Menristek BRIN. 8 Januari saya sama Pak Bambang Brojo tanda tangan nyatukan 12 lab yang ada di saya sama Pak Bambang Brojo untuk lebih serius melakukan surveillance ini. Makanya ketemu. Cuma teman-teman lihatnya apa? Mungkin kan kejadiannya sekarang yang orang itu udah Januari. Jadi apa yang kita lihat dari Januari sampai sekarang? Naik apa enggak informasi? Enggak. Naik apa enggak yang masuk ke sakit? Enggak. Nah, jadi kesimpulannya apa? Saya tren itu lebih di. Ya mungkin baru ketemunya aja sekarang. Negara lain Desember udah masuk kok di negara ASEAN. Dari Desember sampai sekarang alhamdulillah kita bisa kontrol dengan tetap itu tadi. Buat masyarakat nggak usah dibingungin, saya bisa bilang wah Pak, N501Y artinya itu terjadi perubahan asam amino di posisi spike, protein spike nomor 501 dari asam amino yang namanya asparagin menjadi asam amino namanya Y tirosin. Tapi kan nggak perlu dijelasin kayak begitu kan. Yang penting masyarakat mesti ngapain. Kalau ada masyarakat pengen tahu ya udah kita jelasin atau bisa juga. Yang penting tetap 3M. Ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ada virus A, virus B, virus D, virus Z, virus segala macam. Selama kita disiplin dengan 3M, itu bisa kita tahan. Itu yang penting. Masyarakat nggak usah terdistract dengan hal-hal yang teknis, tak penting juga buat dia gitu ya. Kalau mau tahu boleh, tapi yang adalah tetap menjaga. Masyarakat jangan terdistrak begitu ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Sebetulnya banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi waktu kita terbatas Pak. 1 pertanyaan terakhir, kita harus menyuarakan suara hati para tenaga kesehatan saat ini soal insentif tenaga kesehatan Pak, yang tersendat dan juga banyak terpotong begitu. Ini bukan hanya terjadi pada bulan-bulan ini saja, tapi terjadi juga di beberapa bulan sebelumnya. Bagaimana kemudian Kemenkes menanggulangi supaya ini tidak terjadi lagi ke depannya dan tidak ada potongan, kemudian semua diberikan sesuai dengan waktunya, Pak Budi? Jadi untuk pertama yang pemotongan, sudah terima kasih Bu NKU bahwa kita sudah diberikan anggarannya cukup untuk tidak ada pemotongan nanti sampai Juni. Ya, jadi itu sudah confirm. Bahwa ke belakang ada ketidaksempurnaan, saya akui. Ada kompleksitas penganggarannya waktu itu dibikin dengan terburu-buru dan cepat, ada yang dikasih lewat pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, ada yang dikasihnya uangnya dikirim ke pemerintah daerah, 3 dikasih dalam perannya. Saya lihat. Nah, tugas saya adalah bekerja keras untuk memastikan nih di bulan Maret kita bisa pastikan prosesnya. Kita udah duduk bareng-bareng dengan Kemendagri karena dananya dan sebagian melalui
pemerintah ya, dengan Kementerian Keuangan, komit beres ini. Teman-teman, saya nggak bisa semuanya segera. Ini bulan plus 1,5 minggu saya kerja. Tapi saya berjanji, saya akan jujur, transparan, menyampaikan semua fakta. Saya berjanji, saya dan seluruh jajaran Kementerian Kesehatan akan bekerja sangat keras untuk bisa membantu teman-teman yang tenaga kesehatan, ya seluruh rakyat, bagi yang lain mau muda, bisa partisipasi. Nggak mungkin saya lakukan sendiri, harus bersama-sama. Nggak mungkin Kementerian Kesehatan eksklusif jalan ini, eksklusif dengan kementerian lembaga yang lain, dan nggak mungkin pemerintah melakukan ini dalam bentuk program. Kita kalau harus kita membangun suatu gerakan yang didukung oleh semua komponen bangsa. Jadi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan terus mendoakan, bantu kita sama, dan jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Oke, Pak Budi, Pak Menkes, kita harapkan janji pemerintah untuk bisa memberikan hak para tenaga kesehatan ini betul-betul bisa terrealisasi, dan juga kita tetap menagih janji dan juga akan mengawal bagaimana langkah-langkah strategis dari pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan akan berakhirnya. Terima kasih sekali Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Menteri.